kejadian duka ini itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Karena itu Kemenkes ingin menghapuskan kematian ibu dan bayi. Rujukan ke Dian Harapan. Sudah kami lari ke Dian Harapan dengan petugas 3 orang. Dua orang, ya. Sampai Dian Harapan tidak diterima. Sudah kami cari jalan ke rumah sakit AB. Rumah sakit AB sama juga tidak terima. Kami ribut di situ, petugas juga malas tahu. Ini kadang sudah mereka terlalu lama bertahan, toh akhirnya sesak napas naik. Tapi Bapak dorang harus bayar DP 4 juta dulu, baru kami layani. Saya tidak, tolong dulu, selamatkan nyawa dulu, jangan uang yang langsung masuk. Sang suami bahkan menyebut ada rumah sakit yang meminta uang muka 3 hingga 4 juta rupiah. Itu pun belum tentu langsung ditangani karena ketiadaan dokter. Kalau BPJS kan ada ruangan-ruangan untuk BPJS, karena memang dia penuh sekali, jadi dia bilang yang ada tuh VIP saja, 3-4 juta kamu bayar dulu. Iya, dia bilang, belum tentu ada dokter katanya begitu. Ketung karena takut nampaknya sudah sesak, jadi lari lagi ke dok 2. Jadi suster bilang karena mungkin ke sana jauh, takut juga atau putar balik, ya sudah memang tidak bisa. Gubernur Papua Mathias Fakhiri menyebut masalah pengabaian terhadap Irene Sokoy menimbulkan keprihatinan mendalam. Ia berjanji segera mengevaluasi pelayanan rumah sakit di Papua. Ulang kali bicara dengan tegas, pelayanan kesehatan itu tidak boleh tawar-menawar lagi. Ya, sehingga kejadian duka ini itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Selaku gubernur saya sangat prihatin. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. Ada saudara-saudara perempuan saya itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi Mas Papua dan 45. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Dari hasil investigasi Kementerian Kesehatan diketahui Irene mengalami kontraksi. Saat datang ke RSUD Yowari, ia ditangani bidan karena tidak adanya dokter kandungan. 2 dokter spesialis kandungan di rumah sakit itu sedang menempuh pendidikan dan seminar di luar kota. Namun setelah 5 jam, upaya persalinan normal tidak berhasil karena calon bayi berbobot tubuh besar. Akhirnya, ia pun disarankan melakukan operasi sesar. Irene kemudian dibawa ke rumah sakit Dian Harapan, namun rumah sakit tersebut tak dapat melayani karena tidak ada dokter anestesi dan ruangan NICU penuh. Ia kemudian dirujuk ke rumah sakit AB Pura. Namun di rumah sakit AB Pura, Irene Sokoy juga tak bisa ditangani. Alasannya semua ruangan operasi di rumah sakit tersebut sedang direnovasi. Kemudian Irene dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Fasilitasnya lebih lengkap dan juga ada dokter kandungan, juga dokter anestesi. Namun ruang rawat untuk pasien BPJS sudah penuh. Hanya ada ruang VIP dan pihak keluarga diminta uang muka 3 hingga 4 juta rupiah. Karena tak ada biaya,
Irene Sokoi dan keluarga memutuskan pergi ke RSUD Dok 2. Karena kondisinya semakin memburuk, Irene Sokoi mengalami kejang dan dibawa kembali ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun di rumah sakit tersebut, nyawa Irene tak tertolong. Irene meninggal dunia 17 November 2025 sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Kematian Irene Sokoi menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengaudit rumah sakit di Papua. Audit dilakukan untuk mengetahui penyebab korban ditolak rumah sakit hingga nyawanya melayang. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kementerian Kesehatan menegaskan undang-undang melarang rumah sakit menolak menangani pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Terkait kematian Irene, Kementerian Kesehatan memastikan akan ada sanksi, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat adalah pencabutan izin rumah sakit dan sanksi kepada penanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit itu dilarang, sekali lagi dilarang menolak pasien dalam keadaan atau kondisi kegawat daruratan. Dan untuk itu maka nanti dinas kesehatan sebagai pihak pemberi izin akan melakukan pendalaman lagi, dan sanksi ini mulai dari yang terberat pencabutan izin rumah sakit sampai dengan pembinaan yang lebih lanjut dilakukan, termasuk kepada direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesalkan peristiwa meninggalnya Irene Sokoi dan calon bayinya setelah ditolak ditangani 4 rumah sakit di Jayapura, Papua. Kemenkes menyebut ketiadaan dokter spesialis kandungan dan anestesi memang menjadi masalah nyata. Selain itu pihaknya akan terus menekankan bahwa tak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien dalam kondisi gawat darurat. Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru sanksinya jelas itu, sebagai pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawat daruratan. Kan itu harus dilayani, dan BPJS itu pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani. Semua pihak harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya untuk daerah-daerah di luar Jawa, agar tidak terulang lagi kisah tragis seperti yang dialami Irene Sokoi. Tim Liputan, Kompas TV.